Beternak ayam kampung itu cukup mudah teman-teman. Karena yang pertama daya tahan tubuhnya kuat. Ayam kampung itu kan ayam lokal, makanya dia mudah untuk beradaptasi dengan cuaca di daerah kita. Kemudian dari segi pakan, ayam kampung itu bisa makan apa saja. Bisa makan dedak bekatul, jagung giling, kemudian nasi-nasi sisa, hijauan, kita berikan sayur-sayuran itu juga ayam suka. Tinggal kita pintar-pintar membuat racikan pakan. Dan kali ini kita akan membuat tutorial cara membuat pakan ayam menggunakan salah satu bahannya adalah batang talas dan juga daun talas. Selamat sore, selamat datang di channel Peternak Sultan. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dimanapun kalian berada. Mungkin kalau ada yang sedang sakit, kita doakan juga semoga segera diberikan kesembuhan. Amin. Pada video kali ini kita akan berbagi pengalaman, yaitu tentang racikan pakan teman-teman. Kita akan membuat tutorial cara membuat racikan pakan menggunakan salah satu bahannya itu pakai daun talas dan juga batang talas. Mungkin kalau ada teman-teman yang mencari referensi racikan pakan bisa ikuti terus video ini. Sebelum kita masuk ke tutorialnya, silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya, like, komen, dan jangan lupa untuk melihat kolom deskripsi. Kebetulan di daerah kami sudah masuk ke musim hujan teman-teman. Dan kalau musim hujan itu di sekitaran rumah itu banyak sekali pohon talas. Nah kalau di daerah teman-teman juga banyak pohon talas seperti ini. Ini sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan. Karena ini bisa kita berikan ke ayam. Oke, langsung saja kita sudah ambil tadi ya beberapa batang talas. Ini cuma 3 batang tetapi besar-besar teman-teman. Jadi ini nanti kalau sudah dipotong-potong itu hasilnya menjadi sangat banyak. Kemudian kita pakai E4 untuk fermentasinya nanti ya. E4 yang warna coklat peternakan. Kemudian untuk gulanya, gula kita pakainya gula merah. Kami lebih suka gula merah karena di dalam gula merah itu juga terkandung vitamin dan mineral. Lalu untuk bahan tambahannya untuk membantu proses fermentasi kita juga pakai dedak bekatul teman-teman. Dedak bekatul ini kalau kita perhatikan dedaknya kasar. Nah ini kalau sudah difermentasi ini tidak masalah kita berikan ke ayam. Tapi kalau tanpa difermentasi kami rasa ini kurang bagus teman-teman. Karena bisa dilihat ini kasar. Nanti sulit untuk dicerna ayam. Tapi kalau sudah difermentasi itu tidak masalah. Langkah pertama kita ambil batang talas. Kita potong-potong kemudian nanti kita iris kecil-kecil teman-teman. Kita iris semakin kecil itu irisannya semakin bagus karena semakin mudah untuk dimakan ayam. Oh ya, bahan-bahan yang kita pakai itu nanti bukan hanya dedak bekatul dan batang talas ini saja ya teman-teman ya. Kita akan nanti menambahkan bahan-bahan lain seperti jagung giling dan sebagainya. Makanya teman-teman terus ikuti video ini supaya nanti tidak ada informasi yang terlewat. Supaya teman-teman tidak gagal paham. Komposisinya apa saja, kemudian takarannya itu berapa-berapa, itu supaya nanti semuanya bisa paham. Daun talas ketika diberikan ke ayam ternyata memiliki beberapa manfaat teman-teman. Misalnya saja sebagai sumber energi dan karbohidrat. Karena daun talas ini ternyata mengandung karbohidrat yang mana ini dapat menyediakan energi untuk ayam. Sangat bagus untuk aktivitas ayam sehari-hari. Kemudian daun talas itu juga mengandung serat. Sehingga ini akan bagus juga untuk sistem pencernaan ayam. Daun talas juga mengandung vitamin dan mineral. Jadi di dalam daun talas itu ada seperti vitamin A, vitamin C, kemudian kalsium dan zat besi dan masih banyak lagi. Tentunya nutrisi ini akan dibutuhkan ayam untuk mendukung kesehatan ayam. Lalu di dalam daun talas dan juga batang talas ini ternyata juga terkandung protein teman-teman. Walaupun kandungannya tidak banyak tetapi ya lumayan lah untuk tambahan sebagai tambahan pakan alternatif. Menurut kami daun talas ini adalah salah satu bahan yang sangat cocok untuk dijadikan bahan pakan alternatif teman-teman. Kenapa begitu? Karena selain
dari kandungan nutrisinya tadi kita sudah sebutkan ada banyak sekali manfaatnya, terkandung vitamin, protein dan sebagainya, karbohidrat. Kemudian dari segi ketersediaannya, daun talas ini sangat melimpah teman-teman. Untuk perkembangbiakan dari daun talas ini sangat cepat. Kita ambil gitu ya, kita ambil daunnya, paling jarak beberapa hari itu sudah tumbuh lagi. Jadi ini sangat cocok sekali karena dia melimpah. Syarat bahan pakan alternatif itu kan yang pertama murah, kalau bisa gratis. Nah, daun talas itu kan gratis. Kemudian syarat yang kedua adalah mudah didapat dan ketersediaannya melimpah. Makanya ini sangat pas sekali teman-teman. Oke, ini dia hasilnya teman-teman. Kita sudah memotong-motongnya, sudah hasilnya seperti ini. Tadi padahal kita cuma ambil 3 batang daun talas ya, beserta batangnya. Hasilnya sudah sebanyak ini. Bayangkan, kalau di sekitar kita ada banyak daun talas, kalau nggak dimanfaatkan, itu kan sayang sekali. Kita ambil saja 3 batang untuk pakan ayam setiap hari, itu nggak habis-habis. Sebelum masuk ke langkah berikutnya, kita review dulu bahan-bahan yang kita pakai ya. Pertama ada daun talas dan batangnya, ini campur ya. Kita coba lihat yang kotak-kotak kecil-kecil ini adalah batang talas, tampilannya ya seperti ini. Kemudian yang panjang-panjang ini daunnya. Kemudian bahan kedua kita adalah dedak bekatul. Kalau teman-teman fermentasi, kami sarankan wajib banget pakai dedak bekatul. Karena kalau pakai dedak bekatul itu baunya nanti lebih harum teman-teman. Kemudian yang ini adalah konsentrat ya. Lalu yang sebelah sini adalah jagung giling. Jagung giling ini juga sangat dibutuhkan ayam ya. Karena pada dasarnya ayam itu kan pemakan biji-bijian. Makanya kita taruh di situ juga jagung. Dedaknya ini kasar teman-teman. Makanya kalau teman-teman juga kebetulan dapatnya dedak yang kasar seperti ini juga wajib banget difermentasi supaya pencernaan ayam itu tidak bekerja dengan terlalu berat. Air sudah siap, kemudian gula, kita pakai gula merah ya. Gula merah nanti kita pakai sedikit saja teman-teman. Dan untuk tambahan terakhir nanti kita tambahkan juga top mix. Langsung saja kita ambil gula merah secukupnya, tidak perlu banyak-banyak. Kami pakainya itu seujung jari, sebesar inilah. Langsung kita masukkan ke dalam air. Kemudian kita tuangkan juga E4. E4 kita pakai 1 tutup botol saja teman-teman. Setelah itu kita aduk-aduk sambil gula merahnya itu diremas-remas. Supaya cepat hancur, cepat larut. Kemudian kita juga ini nanti kita akan tambahkan top mix teman-teman. Kita langsung masukkan top mixnya itu kurang lebih ya 1 sendok makan teman-teman. Tidak perlu banyak-banyak. Oke, sambil menunggu larutan E4, gula dan apa itu tadi top mixnya larut, kita olah dulu bahan-bahan yang lainnya. Langsung kita tuangkan konsentrat. Konsentrat ini fungsinya untuk meningkatkan protein. Kemudian jagung giling. Jagung giling ini sumber biji-bijian ya, sumber karbohidrat, energi. Lalu kita tambahkan dedak bekatul. Nah, perbandingannya bisa dilihat ya. Perbandingannya ini kurang lebih 3, 1, 1. 3 itu dedak, kemudian 1 itu jagung giling, dan 1 adalah konsentrat. 3, 1, 1. Untuk sayurannya ini terserah teman-teman ya. Kalau ini tadi nggak kita timbang kebetulan ya. Untuk sayurannya itu kurang lebih ya 3 juga kayaknya ini. Jadi misalkan dedaknya itu 3 kilo, konsentratnya 1 kilo, kemudian jagung gilingnya 1 kilo, maka sayuran hijauannya itu 3 kilo juga. Oke, ini sudah siap teman-teman. Langsung kita tuangkan untuk larutan probiotiknya tadi. Kemungkinan juga sudah larut ya, sudah kita diamkan cukup lama. Kita tuangkan semuanya. Untuk airnya ini berapa? Airnya ini 5 teman-teman perbandingannya. Jadi tadi kan dedaknya misal 3 kilo, jagung gilingnya 1 kilo, lalu konsentratnya 1 kilo, airnya berarti 5 liter. Seperti itu. Langsung diaduk-aduk ya teman-teman sampai merata. Nanti setelah ini kita lihat hasilnya. Ini dia hasilnya.
terlihat basah ya, basah, tetapi kalau kita kepal itu tidak keluar air, dan ini remah, tidak lengket, mudah hancur ya. Oke, sekarang langkah terakhir yaitu kita masukkan ke dalam wadah. Teman-teman bisa pakai wadah apa saja, kebetulan kita pakai wadah toples kaca seperti ini. Teman-teman bisa pakai bekas wadah cat, bekas wadah apapun. Intinya nanti setelah dimasukkan itu kita tutup rapat teman-teman, karena kita fermentasi itu harus kedap udara. Nanti kalau sudah fermentasi ini berhasil, biasanya ciri-cirinya itu baunya harum seperti tape teman-teman. Biasanya itu masih 2 hari itu atau besok ini sudah bau tape. Tetapi kalau mau hasil maksimal itu usahakan 5-7 hari, kalau bisa ya 7 hari. Ini ditekan-tekan kayak gitu ya teman-teman ya. Ditekan-tekan ini membantu meningkatkan keberhasilan fermentasi kita. Jadi kalau teman-teman fermentasi, kami sarankan ditekan-tekan seperti ini. Kemudian kita masukkan lagi, lalu nanti ditekan-tekan lagi sampai habis. Langkah terakhir kalau sudah kita tekan-tekan, sudah padat, langkah terakhir adalah penutupan atau ditutup dengan rapat. Kalau teman-teman tutupnya pakai plastik seperti yang kita lakukan ini, maka kami sarankan teman-teman untuk talinya itu pakai karet. Kenapa pakai karet? Karena dengan pakai karet itu pasti dijamin rapat teman-teman. Berbeda kalau pakai tali rafia, itu kadang masih rawan ada udara yang masuk. Kalau ada udara yang masuk itu juga bisa mengakibatkan fermentasi kita gagal. Kalau fermentasinya gagal kan kasihan ayam-ayam kita. Bisa jadi nanti mereka jadi korban, malah bermasalah, sakit perut dan sebagainya. Jika sudah tertutup rapat, tinggal kita simpan saja di tempat yang gelap teman-teman, atau di dalam ruangan. Intinya jangan terkena sinar matahari langsung. Kita akan update lagi videonya nanti ketika fermentasinya sudah jadi, kita akan berikan untuk ayam-ayam kita. Dan nanti kita lihat bagaimana respon dari ayam itu ketika diberikan pakan fermentasi. Makanya terus ikuti video-video terbaru dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat mencoba dan sampai jumpa di video berikutnya.